Tetapi yang menarik, kakek saya almarhum, tamang lalu saya, Haji Abdul Muiz, itu banyak memberi saya buku-buku tentang kiri. Beliau bilang ke saya, kita boleh anti dengan komunisme, kita boleh anti dengan PKI, tapi mempelajari buku-buku ini bukan masalah. Di skripsi saya meneliti tentang bagaimana praktek-praktek ideologi PKI itu ketika dihadapkan dengan ideologi Marxisme, Leninisme yang asli. Karena dari kecil, saya ini kan anak yang lahir dan besar di zaman Orde Baru kan. Jadi setiap tahun nonton G30S kan. G30S PKI itu kan dipaparkan sedemikian rupa gitu kan. Tapi ternyata setelah penelitian, saya meneliti ini mau mengajak kawan-kawan, terutama generasi saya, melihat persoalan 65 ini secara seimbang. Dialah yang kemudian menjadi ketua pertama Partai Komunis Indonesia. Dia yang disebut sebagai pribumi komunis pertama. Semaun. Iya. Aidit, nama aslinya Ahmad Aidit. Kemudian dia berganti namanya di Dipa Nusantara, lahir 30 Juli 1923. Dia orang Belitung. Dan ternyata PKI lupa, di dalam masyarakat Indonesia ini ada yang namanya antibodi. Antibodi itu adalah satu kekebalan tubuh di dalam masyarakat kita. Mereka berharap bahwa kalau infiltrasi ini bisa mudah berhasil dilakukan, mereka bisa menguasai negara. Mereka lupa, Aidit lupa dengan perkataannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun jumpa lagi bersama saya Wira Hadi Kusumah dalam program Wira Corner di channel Rilis TV Lampung. Saat ini Wira Corner sudah kedatangan tamu yang memang cukup terkenal di Provinsi Lampung karena beliau selain sastrawan, beliau juga memang peneliti di Provinsi Lampung. Saya biasa manggil Bang, namanya Bang Muhammad Harya Ramdhani. Terima kasih. Beliau ini kan pernah juga memperoleh penghargaan dari Yayasan Kebudayaan Rencek kan, dan Bang Doni dulu sempat meraih penghargaan itu kan dari Yayasan Kebudayaan Rencek. Selamat datang Bang di studio Rilis TV. Ini nggak bisa salaman kita Bang. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya. Nah ini Bang, saya sengaja juga mengundang Bang Doni di Rilis TV Lampung karena saya juga tahu bahwa Abang adalah peneliti G30S PKI di Indonesia ini. Abang, saya baca juga bahwa Abang ini S1-nya adalah meneliti tentang, skripsinya meneliti tentang kritiknya Marxis dan Lenin terhadap kegagalan PKI di Indonesia. Dan S2 Abang juga, Abang ini kan PhD-nya kan di UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. S2-nya juga tentang pemikirannya DN Aidit mengenai demokrasi rakyat. Setelah itu S3-nya itu juga sama, juga meneliti tentang perbandingan pemikirannya Presiden Soekarno dan Tan Malaka, negara revolusi dan demokrasi, sosialisme. Nah itu yang saya tertarik untuk ngobrol lebih banyak nih dengan Abang, untuk mengetahui lebih jauh sebatas mana Abang penelitian yang telah Abang lakukan terhadap PKI ini, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan nanti itu juga membuka mata semua orang tentang PKI, karena proses penelitian
secara akademisi pastikan fakta-fakta itu yang abang kumpulkan yang sejak lama, dan itu yang menurut saya cukup baik untuk disampaikan kepada publik, karena banyak sebagian orang juga dan beberapa orang yang menilai bahwa sejarah ini kita dibohongi, ini dibohongi, sejarah itu bohong, bahkan film G30 SPKI pun disebut tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan ke publik. Nah, pertanyaan pertama Bang yang saya coba tanyakan ke Abang adalah, kenapa Abang meneliti tentang PKI awal? Pertama-tama saya ini lahir dari keluarga tentara. Ayah ibu saya memang dokter, tapi kakek saya tentara, paman saya tentara dan polisi. Dan doktrin di keluarga saya, PKI itu jahat. PKI itu pelaku pembunuhan dan lain-lain. Kakek saya veteran gerilya tahun 45, beliau sangat anti komunis, dan paman ibu saya juga seperti itu. Jadi penanaman itu terhadap anti komunisme, anti PKI itu sejak kecil kepada kami di rumah. Tetapi yang menarik, kakek saya almarhum, tamang dalu saya, Haji Abdul Muiz, itu banyak memberi saya buku-buku tentang kiri. Beliau bilang ke saya, kita boleh anti dengan komunisme, kita boleh anti dengan PKI, tapi mempelajari buku-buku ini bukan salah, gitu ya. Tidak haram baca buku-buku Aidit dan lain-lain itu. Nah, dari situ. Nah, kemudian saya mulai kuliah S1 itu di tahun 99, ya semester 1. Itu Pak Harto baru jatuh ya, Orde baru tumbang, dan baru ada keterbukaan, baru begitu banyak orang yang bicara bahwa itu sejarah tidak seperti itu. Nah, sejak itulah ya, di awal-awal semester 1, semester 2 itu 99 akhir, saya sudah mulai bertekad akan meneliti tentang peristiwa 65, PKI dan lain-lain. Dan saya juga tidak menyangka saya bisa meneliti sampai sejauh itu. Saya menghabiskan waktu 14 tahun ya, kalau dihitung dari tahun 15 tahun dari 99 sampai 2014 sampai saya lulus doktor, itu meneliti di subjek kajian yang hampir sama, objek penelitian yang hampir sama. Ya memang akhirnya mata saya terbuka tentang apa yang terjadi. Jadi kalau ditanya tadi kenapa saya meneliti, ya faktor saya dari keluarga, kemudian yang anti dengan itu Partai Komunis dan lain-lain. Tapi kemudian saya mendapatkan fakta-fakta bahwa apa yang dibeberkan Orde Baru tidak semuanya benar, tapi yang dibeberkan Orde Baru juga tidak semuanya salah. Gitu kan? Jadi saya menjadi orang yang imbang sekarang ini dalam melihat. Karena sekarang ini saya melihat orang ada yang berat sebelah ke Orde Baru, ada orang yang berat sebelah ke Partai Komunis Indonesia, ada yang berat sebelah kepada Bung Karno dan lain-lain. Nah, penelitian panjang saya ini, saya meluruskan tadi, saya tidak pernah meneliti khusus tentang peristiwa 1 Oktober 1965. Yang penculikan itu saya tidak pernah meneliti, karena itu akan menimbulkan blunder. Karena begitu banyak kontroversi dan begitu banyak versi tentang siapa pelakunya, dan saya tidak mau tercebur di situ. Di skripsi saya meneliti tentang bagaimana praktek-praktek ideologi PKI itu ketika dihadapkan dengan ideologi Marxisme Leninisme yang asli. Apa kekurangannya, apa kesalahannya dan lain-lain. Yang kemudian S2 saya meneliti tentang pemikiran politik dan Aidit, itu lebih kepada praktek-praktek politik Aidit dan ideologi yang dia paparkan dalam banyak tulisannya dalam masa kepemimpinan dia sebagai Ketua PKI sejak tahun 51 sampai 1965. Kemudian PhD saya meneliti perbandingan pemikiran politik Tan Malaka dan Soekarno. Itu juga lebih kepada kajian teoritis dan terbatas hanya melihat 3 variabel: negara, revolusi, dan sosialisme. Nah, selain itu ada ketertarikan, karena dari kecil saya ini kan anak yang lahir dan besar di zaman Orde Baru kan. Jadi setiap tahun nonton film G30S kan. G30S PKI itu kan dipaparkan sedemikian rupa kan gitu kan. Tapi ternyata setelah penelitian saya mendapati hal-hal yang ada benarnya. Tapi banyak juga yang tidak tepat begitu ya. Jadi ini sebuah pengetahuan baru bagi saya. Mungkin waktu saya meneliti itu, buat apa sih meneliti itu? Tapi saya mau meneliti sesuatu yang benar-benar saya suka. Karena saya ingat waktu itu
ketika saya menulis skripsi 2003-2004, hampir semua teman-teman saya meneliti tentang otonomi daerah, politik lokal, ya kan? Itu saya sarjana ilmu pemerintahan, sarjana ilmu politik S1. Dan hampir semuanya meneliti tentang pemilihan bupati, gubernur. Ada kasusnya Pak Aljir, ya kan? Diteliti dan lain-lain. Kasus politik di Lampung dan lain-lain. Ini jadi seperti kelatahan gitu kan para sarjana. Saya mau menulis sesuatu yang lain dan alhamdulillah saya punya banyak manfaat sampai sekarang. Dan hasil penelitian saya ini memang selain disertasi, ada saya skripsi, tesis dan disertasi, ada juga saya tulis dalam bentuk paper, artikel-artikel jurnal. Tapi justru menariknya hasil penelitian ini jadi cerita pendek banyak buat saya kan. Karena bahan saya itu memang betul-betul, saya punya bahan yang betul-betul valid untuk saya ceritakan. Jadi beberapa versi tentang gerakan 1 Oktober yang saya tidak pernah meneliti, tapi saya pernah membaca semua. Itu saya jadikan cerita pendek, saya jadikan ini. Dan banyak kawan-kawan yang merasa membaca cerita saya jadi terbantu. Wah, ternyata seperti ini ya kejadian, ternyata seperti ini. Ternyata bukan begitu, tapi seperti ini. Ternyata bukan begini, tapi seperti itu. Nah, itu. Jadi saya meneliti ini mau mengajak kawan-kawan, terutama generasi saya, melihat persoalan 65 ini secara seimbang. Artinya janganlah kita karena sekarang terbuka terlalu playing victim mengatakan bahwa Orde Baru salah, ya kan, atau PKI salah, atau PKI benar, Orde Baru benar. Tidak seperti itu. Ini adalah sebuah pusaran politik. Peristiwa 65 itu adalah puncak, salah satu puncak kalau bisa dikatakan itu, dari periode perang dingin yang terjadi antara kubu Amerika Serikat melawan kubu Uni Soviet, ya kan? Kejatuhan PKI waktu itu bisa disebut juga sebagai kejatuhan pertahanan terkuat komunisme di Asia Tenggara. Seperti itu. Nah, saat Anda meneliti PKI itu, fakta-fakta yang Anda sebutkan tadi kan, fakta-fakta yang Anda dapatkan itu adalah ada fakta-fakta yang memang tidak sesuai, ada juga yang sesuai. Saya coba membelah dua ini, yang sesuai dan tidak sesuai. Yang saya tahu juga, di film G30 SPKI, semuanya waktu itu, waktu SD, abang saya mungkin kan diwajibkan untuk menonton ke bioskop saat itu. Di usia-usia kita SD, karena kita hampir seumuran. Beda kita hanya 2 tahun sebenarnya, Bang. Abang 81, saya 83. Nah, di zaman itu kita hidup anak kecil yang di zaman Orde Baru. Saat itu kita diwajibkan untuk menonton film G30 SPKI, hanya bayar berapa ratus perak, 100 atau berapa ke bioskop. Nah, di sana dipertontonkan kekejaman PKI. Gitu. Di film itu sendiri, Arifin C. Nur sudah banyak juga yang memprotes bahwa film G30 SPKI tidak sesuai dengan faktanya. Anda sepakat dengan itu? Saya sepakat, ya. Tapi saya juga tidak sepakat kalau tidak ada pembunuhan di situ. Ya. Kalau tidak ada bentuk kekejaman fisik juga saya tidak sepakat. Jelas 6 jenderal itu dan 1 perwira itu dibunuh. Jelas bahwa putri Pak Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani itu ditembak mati, baik secara sengaja maupun tidak. Itu jelas fakta. Bahwa ada kekejaman oleh pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Letkol Untung waktu itu terhadap di rumah-rumah 7 jenderal itu adalah satu fakta sejarah dan kita tidak boleh mengabaikan. Karena nyawa 6 atau 7 orang atau 10 orang jenderal dan putrinya dan ajudannya itu sama nilainya dengan nyawa 500 juta atau 1 juta anggota PKI yang dibantai. Jadi kita harus seimbang, gitu kan? Yang tidak sepakat adalah tidak adanya penyiksaan sadis terhadap para jenderal. Oh, tidak ada itu? Tidak ada. Yang dicongkel matanya, yang disilet? Hasil dari visum terhadap korban yang diambil, 6 jenderal yang diambil dari sumber Lubang Buaya, itu menyebutkan bahwa mereka hanya ditembak, luka tembak. Ada luka tusuk, luka tembak. Tapi tidak ada yang dicongkel matanya, dipotong, alat vitalnya tidak ada. Ya, dan itu visum itu silahkan para pemirsa YouTuber bisa mencari
itu sudah dibuka hasil visum itu, ya, yang selama 30 tahun ditutup oleh Orde Baru dan itu sudah terbuka. Jadi hasilnya ya ada penembakan, ada kekejaman, tapi bukan tidak sebrutal itu. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa di dalam proses itu ada Gerwani yang menari-nari. Itu sama sekali tidak ada. Beberapa orang Gerwani yang pernah saya wawancara justru mereka ketakutan. Sangat takut sekali. Ini siapa yang ini? Sangat takut sekali mereka saat itu. Jadi ini adalah sebuah pemuterbalik fakta oleh Orde Baru, dan kita tahu saat itu adalah untuk brainwashing anak-anak muda untuk membenci Partai Komunis. Ya. Jadi artinya begini, kekejaman itu ada, pembunuhan itu ada, tetapi brutalitas yang digambarkan di film Pengkhianatan G30 SPKI karya Pak Arifin Senior itu tidak benar. Tidak ada pencukilan mata, tidak ada penyiksaan, tidak ada pemotongan. Itu hasil penelitian Anda sudah? Saya sudah meneliti dan saya punya, ya, saya punya dokumen. Tetapi karena peristiwa 65 ini adalah sebuah blunder, ya saya simpan saja itu kan. Kemudian selama proses penelitian itu kan saya juga mewawancari beberapa bekas tokoh PKI, beberapa orang Gerwani, pemuda rakyat. Saya juga pernah mewawancarai beberapa orang yang terlibat dalam pembantaian pasca G30 yang ikut membantai PKI. Jadi berimbang di sini. Artinya film itu, ya kan, ada kisah pembunuhan seperti itu ada. 6 jenderal terbunuh, 1 perwira pertama, Putri Pak Nas, ya, Ade Irma Suryani, kemudian ada beberapa orang yang lagi. Itu betul, ya. Saya mau mengajak anak muda sekarang untuk berpikir seimbang, objektif, bahwa jangan merendahkan nyawa 6 jenderal yang terbunuh itu, ya kan? Jangan-jangan itu kan semua jangan, karena nilai 1 nyawa manusia itu sama nilainya dengan 1 juta nyawa. Nilai 6-7 orang jenderal, Putri Pak Nas, Pere Tendean, itu sama nilainya dengan yang sekian juta. Sebab mereka manusia, bukan ayam, gitu kan, seperti itu. Nah, mengenai film itu, ya memang banyak muatan politik, dan itu kepentingan Orde Baru saat itu, yang memang ada keperluan-keperluan untuk brainwashing bahwa seolah-olah bahwa ada brutalitas seperti itu. Tapi para Gerwani yang diwawancarai, terutama yang ada di Kentungan di Semarang, mengatakan mereka sama sekali tidak tahu apa gitu kan. Ini digambarkan menari-nari, ada tarian apa itu, terus kemudian nyanyi genjer-genjer. Itu satu keadaan yang sebetulnya malam itu tidak terprediksi. Unpredictable. Unpredictable kejadian seperti malam itu, ya. Saya tidak mau masuk ke situ, tapi saya mau mengajak kita semua untuk imbang, ya. Jangan playing victim. Kalau Anda berpihak ke Orde Baru, seolah-olah ini hanya kesalahan ditimpakan kepada Partai Komunis. Kalau Anda berpihak kepada Partai Komunis, Anda berpikir bahwa Partai Komunis itu tidak salah. Anda salah. Karena jelas pada saat itu, pagi hari itu, harus diakui Partai Komunis Indonesia terlibat dalam peristiwa itu. Baik secara organisasional ataupun secara individu. Bahwa para prajurit yang terlibat pada pagi hari itu adalah mereka yang terpengaruh ideologi komunis. Tapi ingat, kekejaman dan brutalitas yang ada di dalam film itu tidak benar. Mereka dibunuh secara kejam, betul. Tetapi tidak ada pemotongan alat kelamin, penyungkilan mata, disilet dan lain-lain, tidak ada. Hasil visum, ya, kekejaman, pembunuhan, penembakan seperti yang dilakukan oleh para pelaku. Begini, Bang, kan tadi saya singgung bahwa penelitian Anda juga tentang di S1 tadi kan kritik Marxis dan Lenin terhadap kegagalan PKI di Indonesia. Marxis dan Lenin pasti belum hidup di zaman tidak sudah meninggal mungkin di zamannya PKI saat memberontak. Tapi pemikiran yang pemikiran ideologi Marxis dan Lenin yang mengkritik itu. Apa, Bang, kegagalan PKI? Karena kan
ini kita kan ngobrol panjang nih Bang. Sayang setahu saya gitu. Kan saya kan baru tahunya cuma yang menerima saja, tidak meneliti. Tahun 1914 kan katanya PKI baru masuk ke Indonesia, dibawa oleh sosialis Belanda ke Indonesia. Lalu masuk ke mempreteli organisasi Partai Masyumi saat itu. Syarikat Islam. Syarikat Islam. Masyumi belum ada waktu itu. Oh iya, Syarikat Islam setelah itu mengambil dua tokoh juga dijadikan juga pimpinan PKI. Islam. Setelah itu PKI juga dia semakin besar ketika itu, dan saat itu PKI juga menjadi yang diperhitungkan di zaman Orde Lama dan Orde Lama saat itu, sehingga masuk juga ke dalam beberapa tokoh PKI menjadi menteri di zamannya Pak Soekarno. Kritik apa Bang? Karena PKI juga kan saya lihat juga dia lebih ke arah buruh dan tani. Nah itu yang orang-orang awam yang seperti saya itu sebenarnya PKI ini apa sih? Ideologinya apakah baik? Setelah itu sampai dengan apakah memang dia tidak bertuhan? Karena kan PKI itu kan komunis sama ateis kan berbeda. Komunis itu bertuhan juga. Nah seperti apa Bang ini? Jadi PKI itu anak zamannya. Artinya dia anak zaman itu. Artinya kalau kita memikirkan bahwa kalau ada yang berpikir bahwa PKI akan bangkit dan lain-lain, itu sesuatu yang muskil. Karena tidak akan mungkin bangkit lagi di zaman ini. Karena dia anak zamannya. Dia memang harus lahir saat itu. Dan tidak akan pernah bisa lahir di zaman yang lain. Seperti itu kan. Dia bukan partai nasionalis, dia bukan partai-partai liberal yang akan ada setiap saat, ya kan. Jadi kalau dilihat dari saya mau meluruskan dari komunisme itu, bibit-bibit komunisme itu masuk di tahun 1913 ya. Ketika Heinz Sneevliet itu tiba di Jawa, Belanda ya, di Jawa dari Belanda. Kemudian dia mempelopori beberapa gerakan buruh di Surabaya. Nah, dia membuat sebuah organisasi yang disebut sebagai Gerakan Sosialis Demokrat di Hindia Belanda, ISDV ya. Pada 1913. Nah, pada saat dia masuk itu dia didukung oleh beberapa orang, salah satunya Insinyur Bars dan beberapa yang lainnya. Dan dia melihat pada saat itu organisasi yang paling potensial untuk disusupi oleh ideologi itu adalah Syarikat Islam. Maka waktu itu dia mulai merekrut orang-orang Syarikat Islam, dan salah satu murid pertamanya adalah Semaun. Ya, Semaun itu lahir di Curah Malang, Mojokerto pada menjelang akhir abad ke-19. Dialah yang kemudian menjadi ketua pertama Partai Komunis Indonesia. Dia yang disebut sebagai pribumi komunis pertama. Semaun. Iya kan. Kemudian setelah Semaun Tan Malaka, Semaun dibuang ke negeri Belanda. Nah, platform dari Sneevliet itu ketika ke Indonesia nama samarannya Marin. Nah, Sneevliet itu pernah menjadi sekretarisnya Lenin. Ya, pada Kongres Komunisme Internasional di Moskow. Jadi dia membawa ide-ide Lenin yang waktu itu masih segar, karena Lenin masih hidup. Ya. Waktu itu belum revolusi makanya kan. Dan dia menjadi sekretaris Lenin setelah Revolusi Oktober. Setelah Revolusi Oktober 1917. Jadi dia membawa betul ide-ide Lenin yang masih segar, yang waktu itu belum tercemar oleh ideologi atau pemikiran-pemikiran dari Stalin belum ada, Mao juga belum ada waktu itu. Nah, kenapa saya menggunakan perspektif Marxisme-Leninisme untuk mengkaji itu dalam skripsi? Karena saya mau melihat apa sebenarnya yang dilakukan PKI jika dilihat dari ideologi aslinya, ya kan? Ternyata apa yang terjadi pada tahun 65 itu, PKI itu gamang, ya. Dia tidak berani memutuskan apakah dia akan menggunakan jalan revolusi
ataukah dia akan menggunakan perjuangan bersenjata pada tahun itu ya kan? Galau ya. Ya kan? Itu seperti yang terjadi di Malaysia. Malaysia itu Partai Komunis Melayu itu sangat tegas. Dia mengambil posisi konflik bersenjata. Dia melawan pemerintah. Dia angkat senjata. Itu dimulai di tahun 40-an, ya 49, 47, 49, dan baru berakhir ketika dilakukan perjanjian Hat-Yai di Thailand Selatan pada tahun 1989. Jadi lebih kurang 40 tahun konflik itu mereka ya. Dan kalau ditanya kepada orang Malaysia itu akan bilang bahwa komunisme itu kejam dan perspektif mereka. Karena selama puluhan tahun komunisme itu benar-benar berperang dan banyak ribuan tentara yang terbunuh, puluhan ribu rakyat jelata dan lain-lain. Nah, PKI tidak berani mengambil jalan ini, ya kan? Ada beberapa pertimbangan kata Aidit mengatakan bahwa Indonesia ini kan negara yang berpulau-pulau, berseribu pulau. Jadi kita tidak mungkin melakukan sebuah revolusi bersenjata atau melakukan gerilya seperti yang dilakukan Mao ketika melakukan revolusi untuk di Tiongkok melawan kaum nasionalis, melawan Jepang dan lain-lain. Akhirnya diputuskan ini jalan tengah PKI, mungkin mereka akan ikut dalam konsentrasi politik di alam demokrasi liberal dan kemudian parlementer. Mereka masuk pemerintahan. Padahal waktu itu masih ada stigma Partai Komunis Indonesia itu adalah suka menikam dari belakang kan, ya kan, dalam peristiwa Madiun. Dan ini coba mereka bersihkan dan mereka berhasil. Pada awalnya Partai Komunis Indonesia ini kalau kita lihat perjalanannya nggak ada masalah, dia partai biasa aja, ya kan, partai kayak partai-partai sekarang lah, seperti itu ya. Tetapi dalam perjalanannya pula PKI ini kan naik, hanya beberapa ribu orang pada tahun 50-51, kemudian dia punya massa lebih kurang 16 juta orang pada tahun 1965. Ya kan? Anggotanya semuanya itu jumlahnya 16 juta orang. Dengan anggota didominasi buruh sama petani. Buruh, petani, pemuda, rakyat, berwani, dan dia ada sekitar anggota aktif itu 3-4 juta orang, underbownya semua total 16 juta orang. Itu ketika saya flashback dulu. Sebelum itu Aidit dan kawan-kawan, jadi di PKI itu ada 5 orang yang disebut 5 Pandawa di tahun 65 itu. Sama Aidit. Aidit ini siapa aja 5 Pandawanya? Aidit, ya, nama aslinya Ahmad Aidit. Kemudian dia berganti namanya di Dipa Nusantara, lahir 30 Juli 1923. Dia orang Belitung. Yang mengatakan dia orang Medan, yang mengatakan dia orang ini semua salah. Ayahnya adalah tokoh Muhammadiyah. Bapak Aidit yang namanya Abdullah Aidit itu adalah tokoh Muhammadiyah di Bangka Belitung dan pendiri organisasi pengajian yang sekarang masih ada di Indonesia, namanya Nurul Iman. Jadi kalau Anda lihat di masjid-masjid ada masjid Nurul Iman, ya kan, itu embrionya adalah pengajian Nurul Iman yang didirikan oleh bapaknya Aidit. Yang kemudian adalah Nyoto, ya kan. Kemudian setelah Nyoto ada Sudisman, ya kan. Kemudian M.H. Lukman, yang terakhir adalah Sakirman. Ada juga Pardede. Sakirman ini menariknya adalah kakak dari Jenderal S. Parman yang terbunuh, ya kan. Pada awalnya mereka ini bersepakat untuk mengambil jalan pemilu, ya kan, bukan jalan revolusi, ya kan. Mereka akan ikut pemilu dan mendukung pemerintahan Presiden Soekarno. Di awalnya PKI berdiri ini mereka sempat mencela pemerintahan Soekarno karena dulu Bung Karno, Bung Hatta dianggap oleh mereka sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembasmian PKI di tahun 65 kan. Bung Karno pernah bilang ikut Soekarno, Hatta atau ikut Musso, ya kan, peristiwa Madiun. Akhirnya dihabisi. Tapi kemudian ada satu jalan, ada satu keadaan, mungkin keadaan objektif saat itu yang mengharuskan mereka ikut arus demokrasi parlementer dan ikut arus demokrasi liberal, akhirnya mendukung sebagai partai pendukung utama Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpilih sampai tahun 65, ya. Nah, dari sudut pandang Marxisme-Leninisme, ya kalau kita lihat dari segi yang seharusnya dilakukan, ini salah, ya kan? Partai Komunis seharusnya dia berada di luar pemerintahan,
dan dia harus mempersiapkan masyarakat dan negara transisi menuju komunisme. Satu, perspektif ini salah. Kemudian mereka berhadapan langsung atau tidak mengerti atau memang sengaja berhadapan langsung dengan massa rakyat yang saat itu memang anti terhadap komunisme, ya kan? Dan ini mereka benturkan sama sekali. Pada tahun 1964 atau sebelumnya sudah dilakukan sebuah penelitian agraria terbesar yang dipimpin langsung oleh Edith yang menghasilkan hubungan agraria di Jawa. Itu melibatkan 5.000 anggota PKI dan itu adalah penelitian agraria yang paling bagus waktu itu. Ya, hasilnya ada 7 setan desa yang harus menjadi musuh PKI. Ini juga bentuk inkonsistensi menurut saya kalau dari sudut pandang ideologi. Mereka masuk di demokrasi, mereka ikut konsultasi politik, tapi mereka mengajak berhadapan dengan kelompok-kelompok lain, ya kan? Ya walaupun ini sah-sah saja menurut mereka kan saat itu kan. Nah, yang menarik adalah dan inilah yang menjadi pemicu PKI mudah dihancurkan. Karena dari 7 setan desa itu salah satunya adalah tuan tanah. Dan salah satunya tuan tanah itu adalah bapak-bapak kiai di kampung. Jadi itulah munculnya konflik-konflik. 7 setan desa itu apa aja? Kiai sebenarnya tidak termasuk tuan tanah. Tuan tanah ya. Tuan tanah. Kemudian diantaranya ya. Tuan tanah, kemudian apa sih yang kalau orang minjemin duit rentenir ya. Ya kan? Borjuasi desa, borjuasi kecil, sarjana dan lain-lain. Sarjana termasuk? Sarjana yang dianggap tidak berpihak kepada PKI, ya kan? Ada beberapa itu, saya udah lupa lagi, karena terlalu lama penelitian itu. Jadi 7 setan desa. Nah, ketika mereka menyebut kiai itu bagian dari setan desa, saat itu mereka sedang ada kontradiksi lah. Mereka sedang menggali liang kubur sendiri. Ya, kondisi seperti itu. Kemudian yang menariknya adalah mereka membuat banyak hal yang ini memang watak revolusioner PKI ya, tapi kan ada hal-hal yang mereka tidak pernah mau belajar pada keadaan objektif masyarakat, konteks sosio-historis masyarakat kita. Contohnya yang ada di PKI itu sering buat pagelaran. Salah satu pagelaran yang menarik adalah wayang ya. Lakon wayangnya menarik yang waktu itu bikin keributan adalah Gusti Allah wis mati. Tuhan sudah mati. Dan ini membuat perlawanan dari orang-orang ini. Padahal sebetulnya orang-orang komunis ini bukannya dia tidak percaya Tuhan atau tidak beragama ya kan? Tetapi ada doktrin di dalam komunisme yang mereka makan mentah-mentah bahwa agama adalah candu. Nah ini adalah sesuatu kontradiksi karena mereka hidup di negara bagaimanapun orang Indonesia ini kan religius ya kan? Iya. Ya kan? Dan ini dimanfaatkan oleh lawan-lawan PKI untuk mengumpul mereka. Nah kemudian saya melihat ada agenda PKI itu melakukan premiumisasi komunisme di Indonesia, yaitu komunisme ala Indonesia. Tapi itu justru menjadi permasalahan karena banyak hal dari ide-ide mereka itu tertolak di dalam masyarakat kita, ya kan? Ide-ide misalnya mereka mau menghantamkan dua kelompok besar di dalam masyarakat, lalu kemudian mereka kalau dilihat dari perspektif Marxisme, Leninisme, dilihat dari sebuah pemikiran komunisme, ini sesuatu yang hebat memang sepertinya ya kan? Dan menarik. Saya yakin kalau kita hidup di zaman itu, kita akan terkagum-kagum dengan PKI, ya kan? Tapi kita melihatnya dari kacamata sekarang, ya kan? Dari kacamata hari ini, ya kan? Kita pasti kagum. Saya yakin kita berdua kalau hidup di situ pun, wah luar biasa ya. Dia berani mencoba memporak-porandakan tatanan sosial masyarakat yang sudah ratusan tahun di Indonesia. Ya kan, tapi itu kan kondisi saat itu, gitu kan. Dan ternyata PKI lupa di dalam masyarakat Indonesia ini ada yang namanya antibodi. Antibodi itu adalah satu kekebalan tubuh di dalam masyarakat kita. Kalau ada sebuah ide-ide baru yang sekiranya akan merusak,
itu akan punya ini. akan ada daya tangkal. Iya. Seperti kalau ada flu masuk ke badan kita lagi sehat, Iya. nggak kena, ya kan? Hmm. Saya sehat, Anda sehat, bapak-bapak yang di sini, mas-mas dua ini kurang sehat. Iya. Satu orang masuk kena flu, mereka tertular, kita enggak. Iya. Karena daya tahan tubuh kita bagus. Antibody ya. Ya, jadi masyarakat kita itu punya antibody. Apapun itu, ya kan? Cobalah kalau kita lihat sekarang. Terlebih kalau akidah yang digoyah, pasti akan kan, kebudayaan dan lain-lain. Kemudian satu lagi, ini berhubungan dengan peristiwa 65. Ada strategi-strategi yang tidak ada di dalam buku panduan komunisme misalnya gitu ya, atau tidak ada di dalam tidak pernah dicontohkan oleh partai-partai komunis sebelumnya, yaitu biro khusus. Biro khusus ini sengaja dirancang oleh Aidit dengan dibantu Sam Kamaruzaman untuk menginfiltrasi angkatan darat. Dan itulah ada para perwira kiri dan lain-lain, dengan harapan kalau punya 30% prajurit di dalam angkatan bersenjata, mereka bisa melakukan revolusi. Bukan seperti itu revolusi yang diinginkan Lenin. Itulah kesalahannya, ya kan? Mereka seharusnya mempersiapkan buruh, petani semaksimal mungkin sehingga mereka bisa menarik angkatan bersenjata, bukan menginfiltrasi angkatan bersenjata. Itu kesalahan satu. Ya, nah, revolusi ini jadi bahan mainan oleh mereka, percobaan. Nah, biro khusus inilah yang menjadi eksekutor secara tidak langsung, eksekutor yang mengeksekusi, yang menggali liang kubur PKI secara tidak langsung. Karena istilah biro khusus ini tidak ada di dalam Partai Komunis Dunia, ini bikinan PKI. Dan ini percobaan, trial and error. Terus kemudian yang kedua, tidak ada di leksikon Partai Komunis Dunia dimanapun. Kemudian ada istilah kerja di kalangan musuh, ya kan? Itu masuknya salah satunya. Tidak ada itu di ideologinya Marx. Itu semuanya tidak ada. Itu percobaan di Indonesia. Yang mungkin mendekati mau adalah metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Kerja bersama kaum buruh, petani, dan lain-lain, itu ada. Ada percobaan-percobaan yang dicoba oleh Aidit, ternyata itu berdampak kepada mereka. Berdampak buruk pada mereka. Kapan? Setelah peristiwa 65. Mereka berharap bahwa kalau ada 30% tentara, maka seluruh tentara akan ikut. Tidak seperti itu. Mereka melupakan banyak hal, gitu kan. Mereka menginfiltrasi angkatan darat, angkatan udara. Mereka berharap bahwa kalau infiltrasi ini bisa berhasil dilakukan, mereka bisa menguasai negara. Mereka lupa, Aidit lupa dengan perkataannya sendiri bahwa Indonesia ini negara berpulau-pulau dan tidak mudah menyerang Indonesia, tidak mudah merebut Indonesia, ya kan? Dan Indonesia ini kan punya pengalaman revolusi perang gerilya yang besar. Di seluruh Indonesia. Kalau kita ketanya kakek kita, apapun ideologinya, kakek nenek buyut kita, mereka semua pernah terlibat dalam perang gerilya besar. Dan perang gerilya yang besar inilah yang menyatukan Indonesia, ya kan? Kalau ada Bung Karno, Bung Hatta, itu kan sebagai pemimpin. Tapi gerilya dari Aceh sampai Papua, itulah yang menyatukan Indonesia. Dan Aidit sendiri sudah bilang bahwa tidak mungkin ada episode seperti itu dilakukan oleh Partai Komunis. Kemudian ada beberapa plan, rencana-rencana yang kalau kita baca di dalam rapat-rapat Partai Komunis itu tidak sesuai dengan kenyataan di dalam masyarakat kita, dan itu bertentangan. Setelah peristiwa 65, kenapa banyak pembantaian terhadap bekas PKI yang banyak diantaranya tidak bersalah yang bantai itu. Kadang-kadang bukan PKI, cuma gara-gara dia ikut-ikutan kebudayaan kasihan kan. Itu kenapa banyak terjadi di Jawa Timur? Di situ banyak kebun tebu, di situ banyak pesantren. Pesantren adalah milik Pak Kiai punya banyak tanah. Ketika itu terjadi sebelum 65, banyak masa pemuda rakyat ini rebutan tanah dengan santri-santri, ya kan? Nah, saat itu terjadi, kiainya dituding setan desa, ya kan? Setelah terjadi 65, ini adalah sebuah ledakan di dalam masyarakat. Jadi salah seorang orang yang terlibat pembantaian kepada ex-PKI itu mengatakan dalam buku Palu Arit di Ladang Tebunya, Pak Hermawan Sulistyo, kami sudah lama menunggu ini, katanya. Apa yang terjadi di sini hanyalah seperti menarik pelatuk saja.
Kami sudah siap dalam posisi seperti itu kira-kira. Siapa korbannya? Masyarakat. Dari 16 juta anggota Partai Komunis, 3-4 juta anggota Partai Komunis, sisanya 12-13 juta adalah simpatisan PKI yang ada di Pemuda Rakyat, Gerwani dan lain-lain. Ini sebenarnya orang yang nggak tahu apa-apa. Iya. Ya kalau saya sebut dari ada Pak Muhtar Lubis, saya lihat tadi Pak Muhtar Lubis pernah bilang gini, PKI akhirnya tidak lebih dari sekumpulan kambing yang digiring oleh gembalanya ke tempat penjagalan. Iya. Siapa yang korban massa? Saya tidak kasihan. Partai Komunis Indonesia sudah berlalu di zamannya. Yang harus dipikirkan sekarang, yang kasihan adalah mereka yang korban-korban ini, anak-anak bekas PKI. Ada yang orang tuanya hilang cuma gara-gara ikut sampai sekarang, ya kan? Ada yang bapaknya hilang, pamannya hilang, keluarganya hilang. Padahal itu kan ikut PKI, cuma ikut sering nonton ya di Gerwani, cuma ikut main dengan pentas teater dengan Pemuda Rakyat, hilang, ya kan? Dulu ada Himpunan Sarjana Indonesia, Himpunan Sarjana Indonesia itu under PKI. Iya. Cuma gara-gara anggota HSI dia hilang, cuma gara-gara ikut CGM ini dia hilang. Contoh Pramudia Anantatur, Pak Pram itu sama sekali bukan PKI, dia seorang nasionalis sebetulnya. Lihat aja novelnya, tidak ada bukti-bukti komunis pun di dalam novel beliau. Tapi diculik juga gara-gara beliau ikut Lekra. Jadi ya jangan sampai ini terjadi dalam sejarah Indonesia ke depannya, karena yang dikorbankan adalah masyarakat. Perbedaan Partai Komunis Indonesia dengan di Malaya, hampir semua anggota Partai Komunis Malaya itu angkat senjata turun, dan mereka sadar. Kenapa saya bilang banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak terdidik, dan banyak yang hanya menjadi korban, yang hanya jadi sekumpulan kambing, karena mereka tidak melawan saat dibantai. Kalau mereka ini benar-benar komunis toto, yang betul-betul paham komunisme, seharusnya mereka melawan. Mereka akan senjata. Nah, hanya beberapa orang yang melakukan perjuangan bersenjata secara teratur ya, secara simultan selama beberapa tahun di. Tapi kan begini Bang, saya melihat, saya mendengar juga bahwa PKI juga beberapa kali berkonfrontasi dengan ormas-ormas Islam. Ya itu betul. Saat itu dengan dengan ormas Ansor. Betul. NU. Itu yang hubungannya saya sebut dengan setan desa tadi. Oh, itu ya. Karena, itu yang pengembangan dari ID tadi. Iya, jadi Ansor, NU merasa tersinggung karena Pak Kiai kan orang tua mereka disebut setan, ya kan? PII juga pernah berkonfrontasi dengan PKI, sedang ada Mubes tiba-tiba diacak-acak oleh PKI. Betul. Nah itu kan berarti PKI juga membuat kerusuhan karena tujuh setan desa tadi. Iya, karena bagian dari doktrin itu, pengamalan atau praktek dari pemikiran. Apa itu masuk dalam pemikirannya Lenin dan Marx?